Di panggung bursa transfer musim panas 2025, drama besar terjadi. Bukan soal siapa yang hengkang atau datang, melainkan tentang keteguhan dua klub besar. Satu dari Inggris, yang lain dari Jerman. Ini adalah kisah tentang tekad Liverpool yang tak mengenal menyerah, tentang gengsi Bayer Leverkusen yang tak sudi menjual murah permata mereka, dan tentang seorang pemain muda bernama Florian Wirtz yang menjadi pusat tarik ulur negosiasi paling alot musim ini. Berjumpa kembali bersama Anak Bangsa, berikut kita ulas peluang terbaik Florian Wirtz bersama Liverpool. Liverpool, raksasa Merseyside, sejak awal sudah mengidentifikasi Florian Wirtz sebagai target prioritas mereka. Sang playmaker muda Jerman yang musim lalu tampil memukau bersama Bayer Leverkusen menjadi figur ideal untuk mengisi lini kreatif The Reds di era baru mereka. Namun, misi untuk memboyong pemain bernomor punggung 10 itu ke Anfield ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Bukan karena sang pemain enggan, melainkan karena Leverkusen berdiri sekuat benteng baja dalam mempertahankan harta karun mereka. Sinyal ketertarikan Liverpool sejatinya sudah muncul sejak akhir musim lalu. Bahkan dalam 2 pekan terakhir disebut-sebut bahwa Wirtz telah memberikan komitmen verbal untuk bergabung. Namun, euforia itu tak serta-merta membuat segalanya menjadi mudah. Leverkusen tahu persis nilai emas yang mereka miliki. Wirtz bukan sekadar pemain muda berbakat, ia adalah simbol era baru Leverkusen, motor serangan yang musim lalu mencetak 16 gol dan 15 assist dari 45 laga, statistik yang membuatnya menjelma sebagai salah satu gelandang kreatif paling tajam di Eropa. Total, Wirtz telah mencatatkan 57 gol dan 65 assist selama berseragam Die Worksel. Maka ketika Liverpool mengajukan proposal pertama senilai 118 juta euro, setara dengan 2,19 triliun rupiah, Leverkusen tak menunggu lama untuk menolaknya mentah-mentah. Penolakan demi penolakan terus berdatangan. Tawaran kedua, senilai 125 juta euro, bernasib serupa. Bahkan proposal ketiga yang nilainya menyentuh 134 juta euro tetap tak mampu menggoyahkan pendirian klub Bundesliga itu. Sikap Leverkusen jelas, mereka tak akan melepas Wirtz dengan harga kurang dari 150 juta euro. Angka yang dianggap pantas untuk pemain sekelasnya. Liverpool pun terjebak dalam dilema. Mereka butuh Wirtz, mereka tak ingin kehilangan momentum. Namun angka yang diminta Leverkusen membuat manajemen harus berpikir 2 kali. Negosiasi pun berlangsung panas, penuh ketegangan, dan tak jarang menemui jalan buntu. Namun seperti pepatah lama, siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan menuai hasilnya. Liverpool akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka setuju untuk memenuhi tuntutan Leverkusen. Sebuah penyerahan yang bukan berarti kekalahan, melainkan bentuk keseriusan dan determinasi mutlak. The Reds mengamini permintaan 150 juta euro atau setara 2,78 triliun rupiah, termasuk bonus-bonus tambahan. Sebuah kesepakatan lisan pun tercapai antara kedua belah pihak. Informasi ini kemudian mencuat ke publik melalui seorang pakar transfer yang tak pernah meleset, Fabrizio Romano. Dalam unggahannya di platform media sosial, ia mengabarkan bahwa kesepakatan prinsip telah dicapai dan bahwa Wirtz akan segera menjalani tes medis serta menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Liverpool. Romano juga menyebut bahwa sang pemain telah terlebih dahulu menyetujui perjanjian pribadi sejak 2 pekan sebelumnya, yang berarti tinggal 1 langkah lagi menuju pengumuman resmi. Liverpool harus melewati 4 tahapan penawaran untuk akhirnya mendapatkan kata sepakat. Proses panjang dan melelahkan itu menjadi bukti betapa seriusnya klub asal Merseyside ini dalam mengamankan jasa jebolan Akademi FC Köln tersebut. Mereka tahu harga yang dibayarkan sangat tinggi. Mereka sadar rekening klub akan terdampak signifikan. Namun mereka juga yakin Florian Wirtz adalah investasi besar untuk masa depan. Kini, sang maestro muda bersiap menyongsong petualangan baru di Anfield, dan dunia sepak bola pun menanti. Apakah Florian Wirtz akan menjadi kepingan yang selama ini hilang dari Liverpool, ataukah justru tekanan harga mahal akan menjadi beban tersendiri? Yang pasti kisah ini telah menjadi satu babak penuh gairah dalam buku sejarah transfer Eropa, di mana keberanian, kesabaran, dan keyakinan akhirnya berbuah manis.
Florian Wirtz bukan sekadar rekrutan mahal, dia adalah pernyataan niat. Liverpool, setelah melewati masa transisi pasca era Jurgen Klopp, kini sedang membangun ulang identitasnya. Dan hadirnya Wirtz dengan seluruh paket teknik, visi, dan kedewasaannya yang luar biasa untuk usia 22 tahun menandai dimulainya babak baru The Reds yang lebih dinamis, lebih berani, dan lebih progresif. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana Wirtz akan cocok dalam sistem Liverpool? Dan apa yang bisa kita harapkan dari sang bintang muda di musim debutnya di Liga Inggris? Wirtz adalah pemain yang langka playmaker modern yang bisa melakukan segalanya. Dia memiliki naluri alami untuk menemukan celah, bermain di antara garis dan menyatukan fase permainan dengan mulus. Musim lalu di Leverkusen, di bawah asuhan Xabi Alonso, ia berkembang menjadi jantung kreativitas yang tidak hanya menyuplai bola, tapi juga mencetak gol-gol penting. 16 gol dan 15 assist dalam satu musim adalah statistik yang tidak main-main. Di Liverpool, perannya bisa sedikit berubah tergantung pada sistem yang diterapkan oleh pelatih baru. Namun, satu hal pasti, dia akan jadi otak dari segala bentuk serangan. Jika Liverpool tetap menggunakan formasi 4-3-3, Wirtz bisa ditempatkan sebagai gelandang ofensif yang bermain lebih maju, mirip dengan peran Philippe Coutinho dulu, tetapi dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Di skema 4-2-3-1, ia akan menjadi pemain nomor 10 klasik, menyokong striker utama dan menghubungkan sisi sayap dengan lini tengah. Yang menarik adalah bagaimana Wirtz akan berpadu dengan rekan-rekan barunya. Kombinasi teknis dan kecerdasannya bisa menjadikan trio lini depan Liverpool jauh lebih cair. Hubungan antara Wirtz dan Dominik Szoboszlai bisa menciptakan duet gelandang serang yang sangat eksplosif. Dua pemain muda Eropa Timur dan Barat dengan kreativitas tinggi, kecepatan berpikir, dan kemampuan menembak dari luar kotak penalti. Jika chemistry mereka berkembang, Liverpool tak hanya punya kontrol di lini tengah, tapi juga ancaman konstan dari kedua kaki mereka. Jangan lupakan Mohamed Salah. Pemain Mesir ini akan mendapat manfaat dari kehadiran Wirtz yang mampu menarik perhatian lawan dan menciptakan ruang. Salah akan mendapatkan bola dalam posisi yang lebih nyaman dan lebih sering berada satu lawan satu berkat pergerakan dan visi sang playmaker. Tentu saja, segala proyeksi ini tidak berarti tanpa proses adaptasi. Liga Inggris bukan Bundesliga. Intensitasnya 2 kali lipat, tekanan publiknya brutal, dan ekspektasi terhadap pemain mahal seperti Wirtz akan sangat tinggi sejak menit pertama ia menyentuh bola di Anfield. Namun ada alasan untuk optimis. Wirtz bukan pemain yang mengandalkan fisik, dia bermain dengan otak. Gaya mainnya yang mengedepankan pengambilan keputusan cepat, teknik tajam dalam ruang sempit, dan keseimbangan tubuh yang nyaris sempurna membuatnya lebih siap menghadapi kerasnya Premier League dibanding pemain Jerman lain yang terlalu bergantung pada kecepatan atau kekuatan. Kuncinya adalah waktu. Fans Liverpool mungkin harus bersabar dalam 3 bulan pertama. Tapi begitu Wirtz merasa nyaman, bukan tidak mungkin ia akan menjadi poros utama di balik kebangkitan Liverpool dalam perebutan gelar. Florian Wirtz datang dengan label harga selangit dan ekspektasi yang melangit. Tapi jika kita melihat sejarah Liverpool, mereka kerap berhasil ketika mempertaruhkan segalanya untuk pemain yang tepat. Luis Suarez, Virgil van Dijk, Alisson Becker, semua datang dengan harga mahal, tapi membayar lunas dengan trofi. Jika Wirtz bisa mereplikasi bahkan setengah dari dampak yang dia buat di Leverkusen, Liverpool tidak hanya mendapat playmaker hebat, tapi pemimpin baru untuk 1 dekade ke depan. Dia adalah wajah masa depan The Reds dan musim depan bisa menjadi panggung di mana bintang baru itu bersinar, tepat di bawah sorotan paling terang sepak bola Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.